25 tahun, bukan usia yang menyenangkan. Di usia ini ada banyak hal yang aku jumpai, sebagian menyenangkan, dan sebagian lagi membingungkan. Ketika menginjak usia 20-an, kamu mulai dihadiahi banyak sekali keistimewaan. Lingkungan yang makin kompleks dengan jumlah teman yang kian banyak. Banyak aktivitas menyenangkan yang bisa dicoba. Sehingga saat itu aku memutuskan untuk mendokumentasikan setiap momen yang aku alami. Seolah momen-momen ini tak akan datang di usia tua. Selamat datang di usia 25. Usia yang banyak bingungnya. Kebingungan itu mulai muncul ketika aku membuka jendela dunia yang ada di genggaman sosial media. Di sana, pilihan seolah nggak ada habisnya. Kita disuguhi banyak sekali pilihan untuk menjalani hidup, pencapaian, hingga standar semu yang seolah wajib kita penuhi. Dan memang, nggak ada salahnya mengabadikan momen dan kemudian mempublishnya di sosial media. Aku pun dulu melakukannya. Lucunya, saat kita disediakan banyak sekali pilihan, ujungnya malah kita nggak memilih apa-apa. Kita cuma diam, menatap ponsel, dan lelah bahkan sebelum melangkah. Hingga pada satu titik aku memutuskan untuk menepi dan mencoba pilihan lain. Aku tak hanya mendokumentasikan pengalaman hidup melalui video yang bisa dilihat kapan saja. Aku butuh sesuatu yang lebih mindful dan nyata. Bukan hanya soal visual yang bisa dilihat, tapi juga fisik yang bisa dipegang. Disitulah ide membuat zine ini muncul. Dan beginilah jadinya. Halo, oke saat ini jam 2 siang, cuacanya cukup panas, dan kali ini kebetulan aku akan membuat sebuah zine tentang pendakian yang aku jalani mungkin 2 bulan yang lalu. Dan FYI ini adalah kedua kalinya aku membuat zine, jadi belum punya cukup banyak pengalaman, tapi kita lihat aja hasilnya nanti. Sebelum itu aku akan menjelaskan tahapan apa saja yang akan kita lalui sebelum kita membuat zine. 1. Tentu kita membutuhkan desain zine-nya dulu. Jadi dalam membuat desain zine ini aku membutuhkan bantuan atau Photoshop. Sebetulnya ketika kita akan membuat desain zine, kita butuh layouting kanvas yang akan dicetak. Jadi zine-nya nanti bentuknya akan sama kayak buku. Jadi kita butuh layouting halaman depan dan belakang dan bolak-baliknya. Bisa menggunakan Adobe InDesign sih sebetulnya. Tapi kali ini aku memilih menggunakan Adobe Photoshop soalnya ya kebetulan aku biasa dalam menggunakan Adobe Photoshop sih. Gak begitu banyak pengalaman di Adobe InDesign ya, supaya memangkas waktu dan lebih efisien saja. Nah, selanjutnya adalah tahapan mencetak zine. Dalam mencetak ini nanti bahan apa yang akan kita gunakan mungkin bisa aku jelaskan nanti ya waktu mencetak. Dan bagian final adalah binding. Apa sih binding itu? Binding adalah tahapan untuk menyatukan zine ini ke dalam satu kesatuan. Nah, biasanya dalam wujud buku. Jadi kayak gini. Sebetulnya sebelum binding nanti ada tahapan folding atau melipat. Setelah di folding atau dilipat nanti zine akan dijahit sehingga nanti bisa dibuka tutup ya, layaknya sebuah buku. Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me
Jadi aku mengumpulkan kembali foto-foto selama pendakian untuk dijadikan mood board atau palet. Ini cukup membantu khususnya untuk memantik ide-ide visual saat mendesain nanti. Drop the needle down and dance me to the other side. And from there we can fly into the 80s, Brooklyn to LA. Our hands in the air, our hands in the air. There's a record spinning in my mind, scratches on my B-side. You're a record spinning in my mind. Spinning in my mind, with scratches on my B-side. You're a record spinning in my mind. Oh iya, saat mencetak zin, aku sebetulnya membuat dalam dua size A5 dan juga A7.
Alasan utamanya adalah sebetulnya sebagai pembanding aja sih, mana zin yang bisa menghasilkan pengalaman lebih memuaskan ketika dibaca. Nah, pada saat melakukan binding nanti, aku akan membuat 4 lubang pada zin menggunakan alat ini, kemudian menjahitnya menggunakan benang linen ini. Bagian endingnya, di tengah kebisingan dan cepatnya dunia digital, aku masih punya kendali untuk menciptakan sesuatu yang nyata. Selain untuk mengabadikan momen, zin adalah tempat paling sunyi untuk menumpahkan segala keluh kesah di usia 20-an. Sebuah pengingat fisik bahwa suatu pengalaman jika diendapkan, bisa menjadi sesuatu yang lebih memiliki makna. Bukan yang hanya sebatas lewat untuk kita lihat jumlah like-nya. Mungkin saat ini aku, besok bisa jadi kamu. Dan jika saat itu tiba, sesekali cobalah untuk melambat dan ciptakan sesuatu dengan tanganmu. Tak ada kewajiban membuatnya istimewa ataupun estetik. Cukup buat sesuatu yang bisa kamu nikmati setiap detailnya. Sesuatu yang otentik, yang kamu bisa hidup di dalamnya. Sehingga kamu ingat bahwa kamu masih memiliki belahan dunia lain yang bisa kamu pilih. Hidupmu, pilihanmu. Choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to